Thailand juga di Singapura di SEA Games 93 kita kalah dengan skor 1-0. Tadi itu ada pemain kita dari Kiako dan juga Bambang Rudiansah. Pelanggaran lagi dilakukan, tapi saya maklumi pelanggaran ini Bu Malu. Iya, harus dilakukan menurut saya, karena itu menurut saya pelanggaran yang harus dilakukan untuk memotong momentum, dan kita lihat bagaimana ekspresi Dedi harusnya turun lebih dia. cepat dia untuk turun. Iya, ternyata dia agak kita saksikan karena memang ini sangat bekerja keras sekali Rahmat Irianto. Bagaimanapun Canatik harus mendapatkan pengalaman sangat baik dari pemain Thailand, beruntung masih diblok dengan sangat baik. Akrobatik tadi kita lihat penjaga gawang Nadeo. Bahkan kita belum fokus. Kita dibiarkan. Iya. Tanawat dengan sangat bebas, pemain Indonesia sangat asik untuk membiarkan Tanawat. Sengset Tawon tadi untuk melakukan syuting sangat bebas, pemain asal Leicester 2-3 ini Bung Maruf. Dapat pengawal kita berhasil dari Fahrudin. Gerakan kembali lakukan tendangan penjuru sangat berbahaya, ditinju oleh Nadeo sangat baik. Derek Egi bagus sekali, kita lihat ada Dedit ke depan langsung gagal tadi. Kembali kita lihat Sarah Chuyen Thailand buang bola. Ritsada Kaman kontrol dan passing yang sangat baik diperagakan para pemain Thailand. Sarah Chuyen langsung ke depan. Oh, sangat baik tadi Asnawi. Sundulannya langsung mengarah, meskipun tadi dia sengaja untuk melakukan back pass. Tadi idenya sangat baik apa dilakukan oleh Asnawi. Ke belakang langsung pada penjaga gawang Nadeo. Kini Dewangga berduet dengan Fahrudin, pemain saat tidak tergantikan. Oh, passingnya sangat baik. Arhan Pratama langsung pada Ramai. Oh, kalau tidak baik Ramai. Kembali Tanawat. Sarah Chuyen. Pelanggaran lagi dilakukan nampaknya oleh Dewangga terhadap Supacok. Kali ini nampaknya pemain Indonesia lebih berani untuk bisa melakukan pressing untuk tidak takut melakukan pelanggaran Bung Maru. Iya, dan yang paling penting pelanggaran itu memang pelanggaran yang harus dilakukan ya Bung ya, bukan pelanggaran bodoh yang kemudian justru berakibat fatal buat kita. Tapi memang kadang kita harus berani lebih seperti ini, agak jahil, kemudian berani memutus momentum. Karena kalau tidak maka pemain Thailand akan terlalu leluasa seperti leg pertama. Seperti pertandingan pertama, selalu leluasa, selalu nyaman untuk melakukan passing dan kontrol. Kali ini mereka akan berpikir untuk melakukan kontrol karena mendapatkan pressingnya sangat ketat dari para pemain Indonesia. Kita lihat sampai protes karena memang sangat keras sekali apa yang dilakukan oleh para pemain kita, dan itu harus dilakukan ya, untuk tidak membuat para pemain Thailand terlalu nyaman. Ritsada, oh sangat bebas, body pala sangat bebas. Ricky Kambuaya ke depan, Milton Sulaiman, Repe Rumakik. Oh, pelanggaran jelas, pelanggaran tadi dilakukan terhadap Ramai Rumakik. Sangat keras tadi oleh Pawi Tantemi. Sangat baik tadi Ramai Rumakik, sangat cepat. Dan jika tidak dilanggar tentu akan berbahaya sekali buat penjaga gawang dan juga pertahanan Thailand tadi Bung Maruf. Betul, ini bedanya ketika Indonesia di leg pertama dengan Indonesia di leg kedua. Ketika Thailand di leg pertama mereka juga berani melakukan pelanggaran seperti ini Bung. Sementara Indonesia baru di leg kedua berani melakukan pelanggaran untuk memutus momentum dari Thailand. Ramai Rumakik kita saksikan sangat keras sekali. Sangat keras dilakukan pelanggaran. Ini dua kali sebenarnya. Tapi tidak ada kartu pun dari dari wasit untuk pemain Thailand. Pemain Persipura ini kelahiran 2002. Sangat muda, usia 19 tahun. Tinggi 165 cm. Sudah 11 kali bermain untuk tim nasional. Jadi penampilan yang ke-7 di Piala AFF 2020 dengan 2 kali sebagai pemain inti. Betul, dan dia sudah menciptakan 1 gol. Dan Ramai memang adalah pemain yang bisa dikatakan pemain yang istimewa, pemain yang spesialis debutan. Karena ketika dia menjalani debutan bersama dengan timnas, dia langsung membuat 1 gol. Kemudian ketika menjalani debutan sebagai pemain di Piala AFF, dia juga langsung mencetak 1 gol. Gawang Laos saat itu Bung. Betul, di laga pertama. Gol yang sangat cantik saat itu saat menghadapi Laos. Dan menurut saya juga tidak lepas dari keberanian seorang Sintayong ya Bung, yang memberikan kepercayaan pada pemain muda, pemain yang sebenarnya minim jam terbang bahkan di level kompetisi internal kita Bung. Oh, apakah yang terjadi, apakah sangat serius cedera yang dialami oleh Ramai Rumakik sehingga haruskah ditandu untuk keluar lapangan pertandingan? Tulang rusuk seperti tadi ya. Jadi, bahkan tidak bisa untuk Ramai Rumakik harus digantikan. Apakah memang harus digantikan? Dapat
sepertinya cederanya agak sedikit serius. Melihat gestur dari Ramai Rumakik. Iya, sebenarnya serius. Oh, Bang. serius. Serius, karena memang kita tahu Harus bagaimana ditangguh keluar dan harus digantikan. Padahal dia memulai pertandingan dengan start yang sangat baik, sangat percaya diri dan kemudian bisa membuka peluang tadi. Kang Buaya. Ahmad Irianto, Asnawi, sangat baik Asnawi, masih Asnawi, Dedik, kehilangan bola Dedik, terlalu mudah kehilangan bola Dedik. Kembali cepat pemain Thailand lewat Supacok, sangat cepat Supacok kuasai bola. Siapa yang diberikan langsung jauh kepada Bodin, Sudul Bodin. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Bodin karena mendorong. Oh, nampaknya Terasil Dangda tadi mendorong pergerakan dari Fahrudin. Tapi umpan-umpan para pemain sangat-sangat luar biasa, Bung Maruf. Kelas dan berkualitas ya, presisinya sangat baik sekali. Karena itu akurasi passing mereka kalau kita lihat di statistik di situs AFF mencapai 80%-an, Bung. Unggul sementara Indonesia 0-1 lewat gol yang diciptakan oleh Ricky Kambuaya. Adi Markawinata, penampilan yang ke-6 di Piala AFF, sangat baik terjadi. Witan Sulaiman, sapu kita lihat oleh Tanawat, Supacok, ke belakang dari Arhan, Dewangga, Asnawi, dapat tekanan dari Bodin, ke depan Asnawi, sangat baik tadi kita lihat. Pelanggaran dilakukan terhadap Egy Maulana Fikri, dilakukan oleh Supacok. Inilah Egy Maulana Fikri yang penampilannya di melawan Thailand leg kedua ini ada penampilan pertama sebagai pemain inti, Bung Maruf. Iya, dan ini adalah starter pertama setelah di 2 pertandingan awal dia hanya menjadi pemain pengganti, termasuk ketika leg pertama menghadapi Thailand dia juga menjadi pemain pengganti. Tanawat sangat cepat sekali ke tengah Tanawat pada luar biasa tadi kita lihat. Rahmat Irianto mengambil bola kini, kita lihat ada Egy Maulana Fikri, masih Egy ke depan, Witan Sulaiman, ada Egy lagi, masih Egy, bukan terobosan tadi. Apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran, sangat baik tadi. Putus lagi di kaki, ada Rahmat Irianto, ada Dedik, ada Egy Maulana Fikri. Salah tadi Egy. Umpan kini para pemain Thailand, Bodin Pala berusaha merebut tadi Egy Maulana Fikri ke belakang, ada Kritsada, Thailand ke depan langsung arahkan kepada Terasil, ada Tanawat diblok oleh Ricky Kambuaya. Ramai Rumakik sudah bermain kembali, Bung Maruf. Betul. Terasil Dangda Thailand ke depan langsung, umpan terobosan, offside, sudah berada dalam opsi offside tadi Supacok. Alhamdulillah gagal tadi tekanan yang coba dilakukan oleh para pemain Thailand, setidaknya memberi Indonesia sedikit aja jelas sudah offside. Betul, jauh sekali, dan memang ini memberikan nafas buat pemain-pemain kita. Tapi bagaimana pressure yang dilakukan, kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh para pemain menunjukkan bahwa kita punya peluang untuk bisa mencetak gol lagi, Bung. Tendangan bebas Indonesia, Dewangga, pemain yang tidak tergantikan, sungguh tidak tergantikan. Asnawi, Dewangga, dan Ricky Kambuaya, 3 pemain Indonesia. Panik juga mereka, Bung. Betul. Tekanan-tekanan coba dilakukan para pemain Indonesia. Inilah Pawi, pemain asal grup Rancaburi. Salah satu titik lemah saya pikir Pawe, karena dia beberapa kali juga tidak terlalu baik dibandingkan dengan Bir atau bahkan ketika dibandingkan dengan Dula juga, Bung. Yes, kemarin tentu saja pemain Thailand agak nyaman, sangat nyaman untuk bermain bola karena sedikit sekali pressure yang dilakukan para pemain Indonesia. Kali mereka mendapatkan pressure yang sangat keras dari para pemain Indonesia. Kita lihat Ahad Pratama akan melakukan lemparan ke dalam. Ada kita lihat 5 pemain Indonesia tadi di kotak penalti. Jauh datangnya, langsung di kotak penalti. Hampir saja tadi Fahrudin mampu menyundul bola, tapi Pawi juga sudah sangat siap untuk mengcover tadi pergerakan dilakukan oleh Fahrudin, tapi menimbulkan tendangan penjuru buat Indonesia. Ramai Rumakik nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Nampak pemain Indonesia menyerbu dari pertahanan dari Thailand. Inilah Siwarak, penjaga gawang senior dari Thailand, memberikan aba-aba. Kita lihat Ramai Rumakik lakukan sudah berbahaya di kotak penalti. Disapu lagi di kaki Arhan, masih Arhan, umpan kepada Witan Sulaiman, masih Witan, jatuhkan tidak Dewangga. Serangan balik kembali disapu lagi oleh para pemain Indonesia.
Indonesia tadi. Canatit jatuh di kaki Asnawi, tenang Asnawi, langsung jauh ke kanan, tempati oleh Fahrudin. Kembali kita lihat kepada Rahmat Irianto, ada kita lihat Dewangga didatangi oleh Canatit, langsung ke depan, arahkan tadi kepada Ramai, jatuh di kaki Arhan, masih Arhan, langsung kita lihat, perebutan bola terjadi dengan terasil, ada Ramai Rumakik, ada Ricky Kambuaya, masih Ramai Ricky, ada Egi Mauna Fikri, Egi, pergelangan bola Egi, ada Asnawi datang mengcover dari Asnawi, apakah pelanggaran justru dilakukan si Pacok terhadap Asnawi tadi. Tendangan bebas Indonesia. Dewangga langsung ke depan, arahkan kepada Arhan, coba melakukan tekanan bertubi-tubi para pemain Indonesia. Arhan pertama langsung kemudian Dedi, Dedi, umpannya sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, kita lihat bagaimana Dendix tidak kurang sedikit lagi dia bisa menyentuh bola harusnya. Sayang timing dan feeling untuk melakukan heading, gagal tadi. Dedi berharap peluang sangat terbuka tadi. Kini Thailand coba melakukan delay untuk bisa menahan gempuran. 51%, sebuah ball position yang sangat baik dari Indonesia. Kini Thailand dari Krit Sadak di belakang, pelan-pelan kepada Tanawat, masih Tanawat. Siapa akan diberikan? Ke kiri kepada Teraton, pelan-pelan membangun tekanan, kembali bermain pelan-pelan untuk mengundang para pemain Indonesia maju. Teraton langsung ke depan, arahkan kepada Bodin, melewati Asnawi, sangat berbahaya. Tentu saja, awas, hati-hati, masih Bodin Pala ke tengah, tempati lagi, ada Tanawat shooting, berhasil diblok, kita lihat oleh Dewangga dan datang dengan pelan ke arah penjaga gawang. Nadil meminta tenang para pemain Indonesia, diberikan tadi instruksi oleh Dewangga, Bung Maruf. Iya, kita saksikan bagaimana berbahayanya serangan balik yang dibangun oleh Thailand. Thailand juga berusaha untuk mendelay, memancing para pemain kita agak lebih keluar lagi ketika mereka mendapatkan bola. Tapi ini menjadi bukti bahwa kita sudah mulai bisa mengantisipasi dan kemudian meredam tekanan yang dilakukan oleh Thailand. Indonesia, Ramai Rumakik. Sangat baik, Witan Sulaiman, masih Witan ke kiri, tempat oleh Arhan, masih pelan-pelan saja Arhan, siapa akan diberikan, mencari rekan yang kosong, ke belakang, tempati oleh Rahmat Irianto, masih Rahmat, Witan Sulaiman, jatuh kembali di kaki atau di dada dari Arhan, masih Arhan, siapa akan diberikan, ada Witan Sulaiman, dihadapi oleh Pawi, masih Witan, datang membantu Narubadin dan membuang bola tadi keluar lapangan pertandingan. Thailand juga banyak celah yang sebelumnya bisa dieksplor oleh para pemain Indonesia, dieksploitasi oleh pemain Indonesia, Bung Maruf. Dan kita punya ruang-ruang itu ya, ruang-ruang kecil itu bisa dimanfaatkan dan para pemain kita juga cukup tenang. Saya harus memberikan apresiasi pada Dewangga, berperan besar, Bung. Kemudian juga Rahan, bagaimana dia berperan penting di sisi fullback kiri Indonesia. Lemparan ke dalam Indonesia, kita lihat banyak pemain Indonesia menumpuk di kotak penalti. Ada sekitar 4 pemain. Egi mendapatkan panggilan dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali, asal Jordania. Tetap saja masih unggul 4-1 Thailand. Indonesia harus menggempur Thailand. Arhan Pratama sangat baik tadi. Shooting langsung. Dan apa yang terjadi? Ada Ricky Kambuaya ke belakang. Pelanggaran, jelas pelanggaran dilakukan tadi oleh Bodin Pala terhadap Ricky Kambuaya. Ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan para pemain Indonesia. Iya, pressure, tekan, tenang, kemudian memberikan tekanan berkali-kali dan itu menunjukkan, kita lihat bagaimana Thailand pun panik. Bagaimana Thailand pun harus melakukan pelanggaran di daerah yang sebenarnya cukup berbahaya untuk urusan mereka. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran karena memang Kambuaya dalam posisi yang ideal untuk mendapatkan bola. Pelanggaran yang cukup keras dilakukan tadi oleh Bodin Pala, pencetak 1 gol di leg pertama final Piala AFF 2020 kemarin. Tendangan tentu saja peluang yang sangat baik buat Indonesia. Kartu kuning Bodin Pala. Ada Dewangga, Asnawi, Egi Mauna Fikri, Siwarak meminta 6 pemain melakukan pagar hidup. Hanya berjarak sekitar 18 meter. 20 meter kita lihat dari gawang yang dikawal oleh Siwarak. Dewangga, pemain asal klub PSIS Semarang. 4 pemain yang melakukan pagar hidup. Mendapatkan
peringatan keras tadi kita lihat Pawi dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali. Dewangga, peluang sangat terbuka untuk bisa menciptakan gol. Sangat ideal sekali posisi dari Dewangga untuk melakukan tendangan bebas. Kita lihat ada satu pemain Thailand yang Chanathip Songkrasin yang berbaring untuk mengantisipasi tendangan mendatar dari Dewangga. Lakukan sudah Dewangga, oh Tuhan, hanya menghasilkan tendangan sultan itu Maruf. Iya, tapi kita lihat bagaimana reaksi, antisipasi yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Bahkan mereka pun harus berhati-hati. Ini seperti yang dilakukan Messi di PSG, Bu. Chanathip Messi dari Thailand. Ya, inilah sebenarnya respon dari pemain dunia terhadap aksi tendangan bebas Messi ya. Betul. Sehingga banyak pemain yang melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Chanathip tadi. Tendangan penjuru Indonesia, Arhan Pratama yang berpindah area kini di area kanan Indonesia. Ada sekitar 7 pemain Indonesia lakukan serbuan ke arah gawang dari Thailand. Ada Ricky Kambuaya sedikit mengganggu penjaga gawang. Mengganggu tidak apa-apa, yang tidak melakukan pelanggaran. Betul, karena harus dilakukan dulu. Arhan Pratama, oh pendek datangnya tadi, sangat tidak ideal tadi Arhan Pratama. Coba lagi Arhan untuk melakukan langsung lempar ke dalam, jauh datangnya, oh dipetik saja, apa yang terjadi? Oh dicocok kembali dari para pemain Thailand, jatuh di kaki. Oh passing dari Rahmat Irianto tidak sempurna, tidak bagus sama sekali tadi Bung Maruf. Iya, Rahmat Irianto kembali akurasi passingnya memang tidak terlalu bagus, tapi mungkin ini juga karena faktor dia panik mendapatkan pressure karena dia sebagai pemain terakhir sebelum menjaga Ronaldo. Dan kita lihat bola lepas tadi. Lagi-lagi ada peluang, ada celah dan ada kepanikan di barisan belakang dari Thailand. Suwarat, pemain atau kiper berusia 37 tahun. Oh, sangat hebat tadi para pemain Thailand. Kembali putus kaki Asnawi, langsung ke depan. Egy Maulana Fikri, masih Egy. Keluar lapangan pertandingan. Inilah Sarat Chuyen, pemain yang juga tampil di SEA Games 2011. Saat itu dikalahkan oleh Indonesia dengan skor 3-1. Egy Maulana Fikri, oh Asnawi, sangat baik, Mas Asnawi, didekati oleh Bodin, Mas Asnawi, umpan ke kotak penalti, ada Kritsada Kaman, sangat tenang tadi kepada Bun Matan, langsung umpan ke tengah lagi, putus di kaki para pemain Indonesia, Witan Sulaiman tadi, Ramai Rumakik, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, umpan kita kepada Dedik, dibuang kembali kita oleh Narubadin, jatuh di dada Arhan Pratama, umpan langsung di kotak penalti, dibuang kembali lagi. Gagal lagi tekanan-tekanan coba dilakukan para pemain Indonesia. Ya, sebuah pressure yang sangat baik yang ditujukan oleh para pemain Indonesia, terutama lini tengah kita sangat agresif, sangat mengantisipasi ketika ada kemungkinan bola kedua atau bola liar yang kemudian bisa diantisipasi dan bisa dimanfaatkan. Arhan Pratama, ada Ricky Kambuaya, masih Ricky berusaha mengalih bola, ada Narubadin berduel tadi, sangat keras perjuangan Ricky Kambuaya untuk bisa merebut bola, tapi sayang 1000 kali sayang bola keluar lapangan pertandingan tadi. Bagaimanapun perjuangan sampai menit ke-37 ini sangat-sangat baik dilakukan para pemain Indonesia. Iya, kita unggul gol, kita unggul penguasaan bola, kita juga unggul dari sisi peluang dan kemudian bagaimana penguasaan bola kita tadi jauh berada di atas dari Thailand. Saya pikir menjadi sebuah sinyal yang positif di awal pertandingan. Meskipun sekarang kita masih tertinggal agregat 1-4 dan kita lihat sebuah tembakan dari seorang Kambuaya yang kemudian membuka harapan, membuka asa, membuka mimpi Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand. Ya bagaimanapun kita juga sering mengalahkan Thailand walaupun secara rekor kita masih kalah dari Thailand. Bagaimanapun gitu. Oh, umpan terobosan tadi hampir saja lepas dari Kritsada. Masih umpan kita lihat lagi ada Witan Sulaiman meraih bola, masih Witan berhadapan dengan kita ada
Asnawi. Oh, keluar lapangan pertandingan Witan. Sebuah serangan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Indonesia lewat kaki Witan Sulaiman, Bung Ma'ruf. Iya, Witan Sulaiman sangat cair posisinya, kemudian juga speednya sangat baik, dan kita lihat bagaimana agresivitasnya pemain kita, Bung. Ada 4 pemain sekaligus mengejar, dan kita saksikan bagaimana Witan Sulaiman sedikit mendelay tadi dia maksudnya, karena memang supportnya atau kemudian ruangnya agak sedikit tertutup. Bagaimanapun pemain Indonesia memiliki kecepatan yang sangat baik untuk bisa mengalahkan back Thailand. Betul, dan Pawi saya pikir memang menjadi salah satu titik terlemah, Bung. Sejauh ini dia berkali-kali berhasil dieksploitasi. Betul, harus sering ditekan. Panik dia. Kambuaya kembali ke kanan dilakukan Indonesia. Berusaha mengejar. Sangat baik tadi Fahrudin. Ada Arhan. Ke depan langsung Arhan. Oh, jatuh kali kita Nawat. Yes, Salah panik. tadi kita lihat. Dedik. Arhan, Indonesia. Kambuaya. Keluar. Indonesia. Oh, sangat baik. Cepat langsung kepada Witan Sulaiman. Ada Kritsada berusaha membendung bola. Langsung ke depan, langsung Kritsada mengamankan bola. Oh, jatuh dari Arhan tadi. Ada kita Sarah Cuyen. Ada Bodin Pala. Dikejar oleh Asnawi. Masih Bodin. Berduel kini dengan Asnawi. Datang membantu kita Teraton. Langsung Teraton berhadapan dengan Asnawi. Angkat tembus gawang. Berbahaya. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Terasil. Biar bagaimanapun, meskipun dia tinggi, jika mendapatkan pengawalan dan gangguan, tidak akan nyaman dia melakukan umpan-umpan atau melakukan heading, Bung Ma'ruf. Iya, intinya adalah bagaimana menutup peluang, menutup kemungkinan dia bisa begitu leluasa. Dan kita lihat bagaimana Dewangga yang secara postur, secara pengalaman kalah, tapi dia cukup cerdik untuk bisa menghentikan dan membaca arah bola yang datang kepada Terasil. Ya, bagaimana lompatan heading dari Terasil Danda sangat berbahaya, tapi gangguan yang diberikan oleh Dewangga membuat Terasil tidak sangat leluasa untuk bisa menyambar umpan yang diberikan oleh Teraton. Sebuah peluang yang sangat baik, tapi pelanggaran justru dilakukan oleh Terasil Danda. Alexander Polking, pelatih berdarah Brazil Jerman yang sudah 2012 berada di Thailand, sehingga sangat mengenal persepak bola Asia Tenggara, Bung Ma'ruf. Iya, dan karena itu ketika dia menangani Thailand hanya di bulan Juni, saya pikir dia sudah tahu betul bagaimana karakter para pemain Thailand. Dia tahu siapa pemain yang berkualitas dan dia tahu siapa pemain yang dipanggil. Yang menarik adalah dalam wawancara dia mengatakan dia sangat menyukai gaya main dari Pep Guardiola, tapi dia juga sangat suka dengan agresivitas dan kemudian semangat yang dimiliki oleh seorang Jurgen Klopp. Kembali Thailand, Tanawat ke belakang pada Siwarak. Usaha bermain dari kaki ke kaki para pemain Thailand. Narubadin yang di leg pertama tidak bermain. Langsung ke depan, arahkan pada Supacok. Gagal Supacok. Arhan dibendung tadi umpannya ke depan oleh Supacok yang mencetak 1 gol ke gawang Indonesia di final leg pertama. Iya. Gerakannya sangat luar biasa, Bung Ma'ruf. Betul, sangat luar biasa dan sangat baik memang, dan kita lihat gangguan yang dikeluarkan Dewangga, dan memang kalau kita lihat bahwa Thailand juga mengubah gaya main mereka, tidak seperti di leg pertama, Bung. Mereka sekarang mencoba melakukan bola-bola daerah, kemudian bola-bola atas, dan itu sejauh ini bisa diantisipasi dengan baik oleh para pemain kita. Nadia Margarinata, di gawang asal Bali United yang melakukan debut timnas di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pelanggaran dilakukan oleh Pawi. Ini penampilan kedua Pawi di Piala AFF 2020. Harus sering dipancing Pawi, saya pikir dia menjadi salah satu celah. Titik lemah. Betul. Asnawi. Hedik tadi. Asnawi. Kambuaya. Ke depan langsung. Ada Witan. Oh, Tuhan. Gagal menyambar bola karena memang bola sangat cepat untuk mengarah kepada Siwarak tadi. Jatuh lagi Asnawi ke depan. Gagal memberikan umpan kepada Egy. Ada Teraton. Umpan cepat kepada... Oh, sangat luar biasa tadi. Heading yang dilakukan oleh Fahrudin sangat keras, sangat sulit tadi buat Bodin Pala untuk bisa leluasa mengontrol umpan yang diberikan oleh Teraton Bun Matang, Bung Ma'ruf. Kuncinya adalah pressure, kuncinya adalah tidak memberikan ruang, kuncinya adalah memaksa para pemain Thailand tidak bermain untuk bisa menguasai bola. Mereka harus mulai berpikir bahwa selalu akan ada gangguan dari pemain kita. Dan sejauh ini kita melihat bagaimana para pemain Thailand tidak nyaman ketika mendapatkan bola, tidak tenang ketika mereka melakukan serangan. Oh, umpan yang salah tadi kita lihat pemain Indonesia.
Canati pun agak ngeri sekarang untuk mengontrol bola, Bung Maruf. Panik, Bung. Kita lihat bagaimana mulai ada kepanikan, ada ketidaknyamanan karena beberapa kali dia berhasil diganggu. Pressure yang dilakukan oleh Indonesia, sedikit kenakalan yang dilakukan oleh para pemain kita membuat pemain-pemain dari Thailand tidak terlalu nyaman. Oh, kita lihat Dedik berusaha berduel dengan Pawi. Indonesia, Ramai rumah kick, sangat baik, Ramai. Oke, kita lihat ada Witan, Dedik, pelanggaran dilakukan pemain Indonesia nampaknya. Protes dilakukan pemain Thailand terhadap benturan tadi yang dilakukan para pemain Indonesia dan Ramai rumah kick. Pemain muda yang sangat-sangat luar biasa penampilannya. Beruntung Indonesia dan Persipura memiliki pemain muda seperti Ramai Rumakik, sebuah aset yang sangat-sangat potensial. Tapi tentu saja kembali lagi kepada pemain dan klub yang membina apakah akan tahan lama karir dia di tim nasional, Bung Maruf. Iya, dan kita harap bahwa pemain-pemain seperti Rumakik, seperti Dewangga, seperti Arhan terus bisa bersinar sampai kemudian di usia matang mereka. Sarah Chuyen kepada Supacok dihabis oleh Ramai Rumakik. Ada Narubadin, umpan kepada Supacok lagi, terus dekati, dipresi sangat ketat oleh Ramai Rumakik kepada Narubadin ke tengah, sangat berbahaya. Sarah Chuyen, kini kita Teraton kembali kepada Narubadin, masih Narubadin berusaha melewati tadi Ramai Rumakik, tapi gagal tadi kita lihat Narubadin. Pengawal yang sangat ketat dilakukan oleh Ramai Rumakik, menyulitkan Narubadin tadi untuk melakukan umpan atau melewati Ramai Rumakik, lempar ke dalam Thailand. Hati-hati Indonesia, Narubadin langsung umpan, ada Dewangga melakukan intercept yang sangat-sangat cepat tadi sehingga gagallah pemain Thailand Terasil Dangda untuk bisa meraih bola. Iya, kita lihat bagaimana Dewangga lebih nyaman sebagai center back, dia juga cukup cerdas untuk bisa membaca bola. Hati-hati Narubadin, umpan di kotak penalti, sangat bebas. Oh, alhamdulillah. Gagal tadi Terasil Dangda untuk melakukan first time. Sebuah tendangan volley beruntung melambung di atas mistar gawang. Narubadin melewati Ramai, memberikan umpan matang dan hampir saja, Bung Maruf. Iya, selalu seperti ini ya. Situasi memang cukup sulit, cukup rumit. Ketika ada kesempatan pemain Thailand melakukan crossing, maka kesempatan itu datang untuk mereka bisa mencetak gol. Kalau ini tenang, kalau kemudian bisa berbuah gol, saya pikir akan menjadi lebih pressure untuk pemain kita. Jangan dilupakan, Terasil Dangda adalah pencetak 5 gol ke gawang Indonesia. Pertama dicetak di tahun 2008 di semifinal leg pertama. Lalu di Piala AFF 2016 hat-trick diciptakan. Dan dia terakhir di final Piala AFF 2016 di leg pertama di Sadu Pekansari. Kini Arhan Pratama, umpan pada Ramai Rumakik, umpan lagi pada Witan, ada Arhan Pratama, angkat ke mulut gawang, ada Pritsada Kamang membawa bola. Oh, kita lihat ada Supacok, berusaha dia melewati Rahmat, gagal, ada Arhan Pratama, sangat baik Arhan, berhadapan dengan Supacok, Ramai Rumakik, pressure yang sangat-sangat ketat dan dilakukan para pemain Thailand, membuat sulit Arhan Pratama untuk berbalik badan tadi. Iya, regrouping, kemudian juga transisi. Bagaimana kemudian coverage yang dilakukan oleh pemain, terutama Arhan ketika membantu seorang gelandang bertahan kita untuk bisa menjaga areanya. Setidaknya Dedik harus bisa menjadi pemantul, Bung Maruf, dari serangan-serangan yang dilakukan para pemain Indonesia. Iya, dan sejauh ini kita belum melihat peran itu ya, Bung. Ya, Dedik Belum masih terlihat. terlalu Apa asik yang dengan apa yang Dedik betul. belum terlihat. Kontribusinya belum terlalu terlihat sejauh ini. Jadi sungguh sayang jika dari lapangan tengah bola harus kehilangan lagi di depan. Narubadin, ada Pawi lagi kita lihat ke belakang kepada Siwarak, pendek saja pada Pritsada Kamang. Pelan-pelan para pemain Thailand coba naik ke atas, ada Teraton Bunmatan, berusaha pemain Indonesia menunggu di area tengah, ada Pritsada lagi, Teraton Bunmatan kepada Tanawat, ada Narubadin, melewati Ramai Rumakik, ke tengah Narubadin, ada Tanawat lagi, bergeser ke kiri pada Teraton kepada Bodin Pala, Canatif Songkrasin, Tanawat kembali, ada Teraton Bunmatan, ke belakang Teraton, pada Pritsada Kamang, ada Sarah Chuyen. Pelan-pelan para pemain Thailand maju, ada Narubadin, hati-hati, Ramai Rumakik, Narubadin, angkat dari kotak penalti, ada Supacok, hati-hati Dewangga. Sangat baik tadi, handsball nampaknya
dilakukan oleh pemain Thailand Sarah Cuye. Bersama dengan itu wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang tanda dengan babak pertama antara Indonesia melawan Thailand pada final leg kedua Piala AFF 2020 dan skor tetap 1-0 Indonesia unggul sementara. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Marlin.